Halo teman-teman, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya udah klik video ini. Kita akan kembali sering membahas dampak-dampak yang terjadi pasca unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai macam lapisan masyarakat yang menyampaikan suaranya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik, menyampaikan tuntutan, menyampaikan kekecewaan, bahkan kemarahan. Ini terjadi dari tanggal 25 Agustus sampai awal September kemarin, tanggal 1-2 itu masih ada di beberapa daerah masyarakat yang masih menggelar aksi unjuk rasa demonstrasi menyampaikan aspirasinya. Menurut saya ini sangat wajar ya, sangat wajar apalagi di tengah kondisi ekonomi negara ini bahkan global sangat sulit. Belum lagi misalkan PHK terjadi di mana-mana, cari kerjaan sulit, kemudian pajak ini pajak itu naik, segala macam dibebani pajak. Di tengah kondisi seperti ini yang sangat mencekik rakyat kecil khususnya, anggota dewan kita yang terhormat, yang gajinya udah banyak, udah besar, tiba-tiba naikin tunjangan rumah, naikin tunjangan beras, yang jumlahnya besarannya bagi masyarakat kecil itu sangat wow, sangat fantastis. Nah, yang makin menyulut emosi masyarakat setelah anggota dewan yang terhormat ini naik tunjangan rumah, tunjangan beras, dan lain sebagainya, mereka melakukan perilaku-perilaku yang sangat menyakiti hati rakyat. Joget-joget, di mana? Di ruang yang terhormat, di gedung yang dibangun dari uang rakyat salah satu sumbernya. Belum lagi ada beberapa oknum anggota dewan yang melontarkan pernyataan yang sangat menyulut api kemarahan masyarakat. Wajar ini terjadi. Jadi aksi ini memang ya akumulasi dari berbagai problematika bangsa ini yang sangat banyak sekali, yang sangat mencekik rakyat kecil khususnya. Jadi wajar, dan saya secara pribadi tentu setuju dan mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat untuk terus menyuarakan suaranya, untuk terus menyampaikan kritik, tuntutan, dan hal-hal yang lainnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Itu saya sangat setuju sekali karena itu ya merupakan hak konstitusional kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang kita cintai ini. Tapi yang kita sayangkan dari beberapa aksi masyarakat di beberapa daerah kemarin, ternyata ada yang sampai berujung rusuh, ada yang sampai berujung anarkis, bahkan terjadi tindakan-tindakan pidana, tindakan-tindakan pelanggaran hukum, merusak fasilitas umum, membakar kantor-kantor fasilitas umum, kemudian juga melakukan aksi-aksi provokatif, kemudian juga misalkan melakukan penjarahan dan lain sebagainya. Secara hukum itu tidak dapat dibenarkan, meskipun ya masyarakat sangat gimana ya, kecewa, marah, sebel gitu kan. Pokoknya jadi satu, mungkin yaitu yang melatar belakangi terjadinya ya aksi-aksi pengerusakan ataupun juga tindakan yang lainnya yang sudah lewat batas wajar. Itu yang sangat kita sayangkan. Bahkan kita juga sangat menyayangkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian kemarin Brimob ya, yang mana tragedi terlindasnya salah satu kawan kita dari profesi ojol yang sampai gugur dalam masa unjuk rasa ini. Itu juga sangat kita sayangkan, dan ternyata tidak hanya Afan saja yang menjadi korban selama penyelenggarakan aksi unjuk rasa ini. Di berbagai daerah ternyata juga ada beberapa korban yang meninggal dunia. Kurang lebih saya dapat informasinya atau kita dapat cek di media-media pemberitaan, itu sekitaran ada 10 korban meninggal dunia selama terjadinya aksi unjuk rasa masyarakat semenjak tanggal 25 Agustus sampai awal September kemarin. Selain korban meninggal, tentu juga banyak, sangat banyak sekali korban luka-luka. Kita doakan bagi kawan-kawan kita yang gugur selama pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi masyarakat ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, ketegaran, dan kesabaran. Sudah sejauh mana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang pasca unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi kemarin ya. Saya akan menyoroti 3 hal saja karena menurut saya ini penting untuk kita ketahui dan kita kawal agar ini transparan
dan juga dapat melahirkan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Yang pertama, ini ternyata masih ada mahasiswa-mahasiswa yang ditahan oleh pihak yang berwenang, oleh pihak kepolisian selama masa aksi kemarin yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Itu ternyata ada beberapa mahasiswa yang sampai saat ini belum dibebaskan. Saya mengikuti acara atau dialog di acaranya Hot Room Bang Hotman Paris Hutapea di salah satu stasiun televisi swasta. Di situ ada dialog antara unsur mahasiswa, kemudian juga pengamat politik, ada dari BAIS, dan dari unsur-unsur yang lainnya. Nah, dari unsur mahasiswa itu menyampaikan bahwa sampai saat itu masih banyak rekan-rekannya mahasiswa yang ditahan oleh pihak kepolisian yang belum dibebaskan oleh pihak kepolisian. Nah, ini tentu kita terus dorong supaya mahasiswa-mahasiswa ini segera dibebaskan. Kalau memang mereka ya tidak melakukan tindak pidana, bebaskan dong. Jangan dengan alasan karena makar, karena misalkan provokasi dan lain sebagainya, tetapi tidak ada bukti yang jelas, ya segera dibebaskan lah. Ya, oleh karena itu, kita tidak menginginkan terjadi kembali ya tragedi-tragedi penculikan mahasiswa, pengambilan paksa mahasiswa yang terjadi di tahun 98, di mana banyak sekali mahasiswa yang menjadi korban. Ada yang diambil oleh pihak tertentu, kemudian sampai saat ini tidak diketahui rimbanya, tidak diketahui nasibnya, tidak diketahui kejelasannya. Bahkan penegakan hukumnya sampai saat ini, ya kita tahu sendirilah seperti apa. Oleh karena itu, kita tidak ingin ya nasib rekan-rekan mahasiswa kita yang demo kemarin, yang saat ini masih ditahan, kemudian nasibnya tidak jelas nanti. Kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, kita harus pantau, kawal terus sampai dengan selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita ketahui dan kita kawal terus adalah sudah sejauh mana nih penegakan hukum terhadap 7 oknum anggota BRIMOB yang diduga menabrak dan melindas Afan sampai dengan meninggal pada saat peristiwa itu terjadi. Kita harus tahu itu dan kita harus kawal agar penegakan hukumnya transparan dan juga berkeadilan. Yang saya tahu saat ini masih berlangsung persidangan etik ya, persidangan kode etik mungkin seperti itu. Dan pelaksanaannya ini, persidangan kode etik ini harus sudah selesai dalam tempo 20 hari. Nah, dari ke-7 oknum anggota BRIMOB itu, 2 diantaranya itu dituntut melakukan tindak pelanggaran berat dan 5 yang lainnya pelanggarannya pelanggaran sedang kalau nggak salah. Untuk kedua pelaku yang melakukan pelanggaran berat itu terancam dipecat dari instansi kepolisian dengan cara tidak hormat, kemudian juga dilanjutkan proses pidananya. Jadi nanti bisa disidang lagi nanti di pengadilan negeri dan bisa saja mendapatkan vonis pidana dari majelis hakim. Adapun yang 5 lainnya yang dituntut melakukan pelanggaran sedang, itu ancaman sanksinya paling mutasi, kemudian juga penundaan kenaikan pangkat, atau juga penempatan khusus. Nah itu ya, jadi sampai saat ini ke-7 anggota BRIMOB yang diduga melakukan penabrakan dan pelindasan terhadap almarhum Afan pada saat peristiwa itu terjadi, saat ini mereka dituntut yang 2 orang melakukan tindakan pelanggaran berat, terancam dengan dipecat dari Polri dan dapat dipidana lagi di pengadilan negeri. Kemudian yang 5-nya dituntut melakukan pelanggaran sedang dengan ancaman sanksi mutasi, penundaan kenaikan pangkat, kemudian penempatan khusus, dan mungkin ada lagi selain itu. Nah, gimana menurut Anda, teman-teman, menurut pemirsa, apakah ini sudah adil ya, hukumannya ataupun juga sanksinya? Nah, yang ketiga yang harus kita soroti di sini juga penahanan ribuan orang yang diduga melakukan tindakan pidana selama masa unjuk rasa itu berlangsung. Aparat kepolisian menahan 1000-an lebih orang yang katanya diduga melakukan tindakan pidana, baik itu provokasi ya dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali jumlahnya, ribuan bahkan. Saya coba searching di sini dan mendapatkan berbagai informasi berita seperti ini ya. Saya bacakan poinnya aja nih, judul-judulnya aja. Kompas.id, 2 hari yang lalu ini beritanya, Polda Sulawesi Selatan klaim tangkap 10 perusuh di Makassar. Jadi ada beberapa orang yang ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga sebagai perusuh katanya oleh pihak kepolisian dan jumlahnya ada 10 orang. Nah itu ya yang di Makassar yang ditangkap oleh pihak kepolisian ada 10 orang.
Kemudian dari Detikcom, 4 hari yang lalu, 143 diduga perusuh di Blitar ditangkap. Ada yang pembakar. Nah, ini di Blitar sangat banyak juga. Ada 143 orang yang ditangkap, yang diduga sebagai perusuh, katanya seperti itu. Kemudian dari kompas.com, 1.240 orang perusuh di Jakarta ditangkap. Nah, di Jakarta ini sangat banyak. Yang diamankan oleh pihak kepolisian ada 1.240 yang katanya diduga sebagai perusuh. Nah, itu ya, jadi ada ribuan orang yang diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga sebagai perusuh selama masa unjuk rasa berlangsung dari tanggal 25 Agustus sampai akhir Agustus kemarin. Tentu kita sebagai masyarakat harus terus mengawal, memantau agar pihak kepolisian, aparat yang berwenang, transparan dalam penegakan hukum terhadap ribuan orang ini. Apakah ribuan orang yang diamankan ini memang benar-benar sebagai perusuh? Atau hanya asal tangkap saja? Itu kita tidak ingin seperti itu. Kalau memang mereka benar-benar terbukti, ya silahkan tindak secara tegas, secara adil. Tetapi kalau mereka tidak melakukan tindakan kekerasan, tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan aksi-aksi provokatif, ya segera bebaskan. Ya, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Jangan hanya comot aja nih, ambil sebagian dari massa. Padahal mereka tidak melakukan tindakan-tindakan pidana, tidak melakukan provokasi, tidak melakukan penjarahan, tidak melakukan pengerusakan, pembakaran, tetapi tetap ditangkap juga. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, teman-teman, ternyata selain ribuan orang yang diamankan tadi yang diduga sebagai perusuh, polisi atau pihak yang berwenang ternyata sudah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap beberapa orang yang diduga sebagai provokator, diduga sebagai dalang katanya ya. Nah, itu kita juga harus terus pantau supaya penegakan hukumnya benar-benar adil. Apakah mereka benar-benar dalang, benar-benar orang yang sangat berperan dalam menggerakkan massa perusuh? Itu juga harus dibuktikan. Dari sekian banyak ya tindakan-tindakan upaya penegakan hukum, tentunya ada ya dampak politiknya juga. Ada isu-isu ya didalangi oleh koruptor ini, koruptor itu, didalangi oleh asing, didalangi oleh geng ini, geng itu, dan isu-isu yang berkembang liar lainnya itu sangat banyak sekali. Tetapi yang paling pentingnya saat ini bagi kita masyarakat adalah terus mengawal tuntutan yang kita suarakan kemarin. Tuntutan agar pemerintah dan DPR segera mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Dan tuntutan lainnya, itu harus kita kawal agar segera dipenuhi oleh pemerintah dan juga DPR. Itu yang paling penting. Itu saja yang dapat saya ulas. Silahkan dari teman-teman pemirsa yang punya pendapat terkait dengan permasalahan ini ya. Pasca demo kemarin, silahkan sampaikan pandangan pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.